Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. warahmatullahi. Pagi, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi rasulillah. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul atau berjumpa di pembelajaran kita yang pertemuan ketiga ini. Salawat beriringan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harap kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Ketuanya Elsa, Bu. Kemarin Miftahul Fikri. Kemarin tuh menggantikan Elsa, Bu. Ayo, lanjut. Baiklah Ibu dan teman-teman semua, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, semoga dengan pembacaan doa dapat memperlancar pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sebelumnya Ibu akan absen dulu. Nadiatul Jannah. Miftahul Fikri. Miftahul Fikri. Ya, Bu. Ihdal Hasni. Hadir, Bu. Videonya tolong diaktifkan ya bagi yang tidak aktif video. Vero dan Ihdal. Umul Aiman. Biar, Bu. Mega Mulyanti. Elsa Putri Muslim. Hadir, Bu. Yelviani. Hadir, Bu. Adinda Wulandari. Tila. Oh, ini Tila berdua sama Dini ya? Bu, iya, Bu. Ismi. Vero Yunanda. Hadir, Bu. Anissa Mawadah. Hadir, Bu. Nah, berarti hadir semua ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu tentang pembelajaran kita minggu lalu. Masih ingat kan pembelajaran kita minggu lalu? Udah lupa, Bu. Yaitu pembelajaran kita minggu lalu tentang kelas maya. Siapa yang tahu apa itu kelas maya? Kelas virtual, Bu, secara online. Nah, betul. Siapa lagi? Tatap muka, Bu. Nah, ya betul. Nah, di sana juga ada terdapat pemanfaatan kelas maya. Siapa yang tahu pemanfaatan kelas maya? Elsa, Bu. Coba Elsa. Pemanfaatannya itu seperti membuat siswa itu lebih kreatif, inovatif, dan kesannya itu menarik, serta itu memudah proses pencarian materi serta pembahasan materi. Nah, bagus sekali. Sepertinya anak-anak Ibu sudah memahami pembelajaran tentang kelas maya. Sekarang kita akan masuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebentar ya, Ibu, share screen dulu. Apakah sudah tampil? Sudah, Ya, Bu. Sudah. Ya, Bu. Nah, baiklah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang apa ruang lingkup untuk membuat presentasi video. Ada yang tahu apa itu presentasi video? Penampilan video, Bu. Nah, ya. Betul.
Jadi materi ini adalah merupakan materi besar, yaitu di mana nanti Ibu akan menjelaskan tentang pra, proses, dan pasca produksi dalam bentuk video. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan bagaimana presentasi dalam video, yaitu presentasi dalam video dalam bentuk konsep visualisasi. Nah, yang pertama, manusia memiliki naluri untuk menyampaikan gagasan dalam bentuk visual. Nah, maksudnya di sini adalah secara alamiah atau secara naluriah, manusia itu suka melihat gagasan dalam bentuk visual. Nah, misalnya dalam bentuk video dan audio. Nah, sekarang Ibu tanya sama anak-anak Ibu, seandainya anak-anak Ibu diminta untuk membaca buku pelajaran atau membaca komik, anak-anak Ibu lebih memilih mana? Komik, Bu. Komik, Bu. Nah, pasti kebanyakan jawabannya pasti komik ya. Karena komik tersebut memiliki terdapat visualisasi dan ada gambarnya. Nah, itulah yang dimaksud dari sifat alamiah dari manusia. Tapi kalau seandainya kita bikin buku pelajaran tersebut seperti komik, maka anak-anak Ibu akan tertarik kepada buku pelajaran. Sampai di sini anak-anak Ibu paham? Paham, Bu. Selanjutnya kita masuk ke manusia lebih dahulu mengenal simbol atau gambar. Nah, maksud di sini adalah di zaman dahulu atau di zaman kuno, manusia itu lebih dahulu mengenal simbol atau gambar. Nah, jika kita melihat di tembok-tembok prasejarah, maka kita akan menemukan simbol atau gambar. Nah, di mana simbol dan gambar tersebut mengomunikasikan gagasan atau ide kepada orang lain. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu paham? Ibu rasa sudah paham. Selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu manusia merupakan makhluk yang lebih cepat mencerna makna melalui rangsangan visual daripada tulisan. Nah, jadi di sini itulah kenapa iklan-iklan yang ada di jalan tersebut, kita melihat iklan-iklan yang ada di jalan, itu tentu visualnya lebih banyak dan lebih dominan ketimbang tulisannya. Jadi manusia ini lebih mencerna yang visual daripada tulisan. Nah, selanjutnya konsep visual ini sangat membantu memperjelas pemahaman penerima informasi. Nah, jadi contohnya waktu anak-anak Ibu masuk ke SMK ini, dulu pasti anak-anak Ibu menerima brosur ya. Nah, jadi pada brosur ini menjelaskan bagaimana cara mendaftar di sekolah kita ini. Nah, jadi ini merupakan bentuk visual, yaitu banyak gambar yang menarik dan banyak warna. Nah, itulah yang dimaksud dengan memperjelas pemahaman penerima informasi. Selanjutnya kita masuk ke bentuk visualisasi. Bentuk visualisasi presentasi video yang pertama, visualisasi dua dimensi. Artinya, sebuah ilustrasi suatu benda dengan citra dua dimensi. Jadi sebenarnya yang kita lihat seperti brosur tersebut itu merupakan visualisasi dua dimensi, di mana titik koordinatnya ada X dan Y. Nah, itu merupakan visualisasi dua dimensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke visualisasi tiga dimensi. Visualisasi tiga dimensi ini adalah sebuah ilustrasi suatu benda dengan citra dimensi. Nah, jadi visualisasi yang tiga dimensi ini lebih nyata kelihatannya dibandingkan dengan visualisasi dua dimensi. Jadi dengan titik koordinatnya ada X, Y, dan Z. Sampai di sini anak-anak Ibu paham?
Coba Mega Mulyanti Putri. Apa itu apa menurut Mega Mulyanti Putri perbedaan antara visualisasi 2 dimensi dan visualisasi 3 dimensi? Coba Ananda jelaskan sedikit apa perbedaannya. Baik, Bu. Visualisasi 2 dimensi adalah visualisasi suatu benda dengan citra 2 dimensi. Sedangkan visualisasi 3 dimensi adalah visualisasi suatu benda dengan citra dimensi mempunyai sudut pandang. Nah, betul. Nah, sekarang kita masuk ke visualisasi statis. Jadi visualisasi statis ini adalah visualisasi tak bergerak. Jadi seperti poster, pamflet, 3D still image, dan flyer. Nah, biasanya kita lihat yang seperti ini ada di promo-promo atau iklan-iklan yang sering kita lihat. Nah, ini merupakan visualisasi statis. Nah, selanjutnya kita masuk ke visualisasi dinamis. Visualisasi dinamis ini yaitu visualisasi berbentuk animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Sering kita sebut dengan motion graphic dan presentasi video. Nah, jadi presentasi video ini akan kita bahas nantinya. Jadi presentasi video ini merupakan presentasi dalam bentuk dinamis. Sampai di sini anak-anak Ibu paham? Coba Miftahul Fikri, visualisasi presentasi video itu masuk ke visual mana? Apa Bu yang presentasi Bu? Presentasi video. Visual yang mana masuknya? Masuk ke 3 dimensi Bu. Nah, jadi lebih diperhatikan lagi ya untuk belajar. Jadi presentasi video ini masuk ke visualisasi dinamis. Dinamis Bu, maaf Bu. Ya. Oh ya, ada motion grafik ya Bu. Nah, Ibu semuanya harus memperhatikan karena nanti ada tugas yang harus yang Ibu berikan nantinya. Jadi ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Nah, jadi di sini ada contoh. Nah, ini contoh visualisasi 2 dimensi. Kelihatan? Nah, ini contoh visualisasi 2 dimensi, di mana di sini terdapat titik koordinatnya X dan Y. Nah, kita masuk ke contoh visualisasi 3 dimensi. Nah, yang tadi telah Ibu jelaskan kalau visualisasi 3 dimensi ini kelihatannya lebih nyata dibanding visualisasi yang 2 dimensi. Jadi anak-anak Ibu bisa melihat bagaimana visualisasi 3 dimensi ini. Kelihatan videonya? Nah, ini sepertinya tampak nyata apa yang kita lihat ini. Nah, ini merupakan visualisasi 3 dimensi. Nah, Ibu harus memperhatikan karena nanti ada pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Nah, mungkin sekian. Kita masuk ke contoh visualisasi animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Nah, ini contoh video Ibu waktu kuliah dulu yang simpel. Jadi, Ibu akan memperlihatkan kepada anak Ibu. Nah, ini merupakan animasi seperti yang anak Ibu lihat. Kelihatan kan? Nah, ini merupakan animasi 2 dimensi, di mana terdapat titik koordinatnya cuma X dan Y. Nah, animasi 3 dimensi ini seperti contoh seperti ini. Sebentar ya. Nama saya Megawati, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, tunggu apa lagi? Yuk, join bersama kami di bidang program. Nah, jadi ini merupakan animasi 3 dimensi di mana seolah-olah animasi ini kelihatan nyata. Apakah anak Ibu bisa memahami
2 dimensi dan 3 dimensi. Sepertinya paham ya. Paham, Bu. Sekarang kita masuk ke, nah di sini kita masuk ke presentasi video. Apa itu presentasi video? Siapa tadi yang jawab apa itu presentasi video? Nah, yang pertama kita masuk ke presentasi video. Presentasi video ini adalah cara untuk dapat mengomunikasikan gagasan melalui bentuk video. Nah, di sini tentu anak-anak ibu suka melihat YouTube kan? Nah, jadi di YouTube ini, video yang kita buat itu sebenarnya mengomunikasikan ide atau gagasan. Sebenarnya yang kita lihat itu, kita melihat ide atau gagasan orang yang video orang tersebut. Sehingga kalau ibu suruh membaca buku atau melihat video atau menonton video, pasti cenderung lebih suka menonton video kan. Nah, jadi itulah yang merupakan presentasi video. Selanjutnya kita masuk ke presentasi video ini dapat menampilkan cara kerja sebuah produk, proses dari pekerjaan atau jasa. Nah, jadi kalau anak-anak ibu misalnya berjualan sesuatu, maka bisa dibuatkan dalam bentuk video. Nah, kenapa? Karena biar orang tertarik melihat produk kita tersebut. Nah, jadi kita nanti bisa membuatkan bahwa produk kita ini kelebihannya dan lebih murah dari toko sebelah atau bagaimana, tergantung itu produk anak-anak apa ya. Nah, jadi yang kedua ini merupakan presentasi video. Nah, itulah bentuk presentasi dalam video. Selanjutnya kita masuk ke mengomunikasikan suatu ide atau gagasan dengan lebih efektif, maka diperlukan sebuah presentasi dalam bentuk video yang dapat mengetengahkan gambar yang bergerak sekaligus suara yang diperlukan. Nah, jadi gambar yang bergerak sekaligus suara ini merupakan audio visual. Nah, dua hal inilah yang dimiliki oleh video. Nah, jadi jika kita mempromosikan sesuatu dan menjelaskan itu, kita harus menggunakan video agar kita dapat memberi ketertarikan kepada produk kita tersebut. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Nah, ini materi akan berkelanjutan untuk materi minggu besok, ada kelanjutannya. Jadi anak-anak ibu harus memahami untuk presentasi video ini. Nah, ibu ada contoh untuk presentasi video ini yang seperti contoh ada produk dan jasa. Bisa anak ibu lihat. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu. Nah, mungkin Bagus. untuk apa? Bagus undangan Nah, ini digitalnya, Bu. contoh yang simpel yang ibu bikin untuk percontohan kuliah kita sekarang, pembelajaran kita sekarang hari ini. Nah, coba kepada Miftahul Fikri, apa yang bisa Miftahul petik dari penjelasan ibu dari presentasi video ini dengan contohnya? Tadi kita membahas tentang produk dan jasa. Salah satu contoh presentasi video, Bu. Ya, dari Nah, video yang telah Miftahul Fikri lihat. yang ini, Bu. Ya, Ini kan undangan digital. ya, betul. Nah, ini kan bisa kita jadikan usaha nantinya, Bu. Nah, betul.
Itu, Bu. Ya, ya. Nah, jadi kita lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu ciri-ciri presentasi video. Nah, ada yang tahu ciri-ciri presentasi video ini? Menarik. Terus, ada yang tahu lagi? Nah, jadi Ibu jelaskan ya. Ciri presentasi video ini yaitu mengomunikasikan ide. Jadi video itu harus mengomunikasikan ide atau gagasan. Misalnya, anak-anak Ibu membuat tutorial cuci tangan. Jadi karena sekarang maraknya virus corona, jadi anak Ibu membuat tutorial cuci tangan. Nah, ketika anak Ibu menyampaikan cara mencuci tangan dengan benar, berarti anak-anak Ibu menyampaikan ide atau gagasan. Menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk video. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, yang kedua, menunjukkan solusi. Menunjukkan solusi ini seperti contoh. Sekarang pemerintah gencar untuk melakukan kampanye seperti misalnya stay at home, work for home, atau learning for home, atau sebagainya. Nah, di sini berarti pemerintah itu membuat video atau pamflet di mana guna untuk solusi pencegahan penyebaran virus corona. Sampai di sini anak Ibu paham? Nah, selanjutnya kita masuk ke mengomunikasikan produk dan jasa. Nah, ini bisa kita untuk mengomunikasikan produk dan jasa ini bisa kita lihat di iklan-iklan di TV atau di sosial media yang anak-anak Ibu lihat. Itu merupakan mengomunikasikan produk dan jasa. Selanjutnya kita masuk ke menunjukkan cara kerja. Nah, siapa yang bisa menjelaskan maksud dari menunjukkan cara kerja? Coba anak Ibu, Umul Aiman. Masih ada Umul Aiman? Atau udah kehilangan sinyal? Coba Ismi. Sepertinya juga kehilangan sinyal. Nah, jadi Ibu jelaskan ya, menunjukkan cara kerja. Jadi menunjukkan cara kerja ini misalnya kita membuat thumbnail YouTube. Nah, disinilah merupakan ciri-ciri presentasi video. Nah, sekarang kita masuk ke faktor keberhasilan presentasi video. Ada yang tahu anak Ibu faktor keberhasilan presentasi video? Nah, yang pertama, Ibu akan jelaskan. Di sini ada yang pertama, tidak terpaku pada teknik pengambilan gambar yang rumit. Nah, jadi di sini anak-anak Ibu harus berpikir bahwa pembuatan video tidak perlu teknik yang rumit sebagaimana yang dilakukan oleh ahlinya. Karena di HP, di handphone kita saja bisa kita untuk melakukan. Itu Ibu rasa sudah cukup, dan dengan belajar cara pengambilan gambar dasar. Nah, mungkin anak Ibu bisa lebih menarik, lebih bagus lagi untuk pengambilan gambarnya. Nanti ini ada prakteknya ya. Jadi anak Ibu harus memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Nah, yang kedua ada teknik pengambilan gambar harus menjamin efektivitas komunikasi. Nah, jadi video yang kita buat harus seefektif mungkin dalam menjelaskan produk atau jasa atau gagasan atau ide yang kita sampaikan. Nah, kenapa? Karena orang itu ingin apa yang dilihat itu bisa dipahami dengan cepat. Nah,
Misalnya di iklan-iklan, pasti sudah kita lihat di iklan-iklan itu tidak pernah ada yang panjang, pasti iklan itu pendek dan efektif. Nah, itulah merupakan menjamin efektivitas komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke pencetus ide harus terlibat dalam proses. Nah, dapat berlaku sebagai sutradara ataupun pemain bahkan editor. Nah, ini artinya agar ide tersebut tidak keluar dari hal yang disampaikan. Jadi harus terlibat sebagai sutradara ataupun pemain bahkan editor. Selanjutnya kita masuk ke alur presentasi logis dari dinamis. Nah, seperti contoh, kita akan membahas tentang corona dan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Maka itu harus kita urutkan. Ini berawal dari masalah yang harus logis. Jadi, apa masalahnya? Kita harus mengurutkan secara berurutan. Sampai di sini anak-anak Ibu paham? Coba Dini, apa yang tadi alur presentasi logis yang dimulai dari masalah itu? Coba jelaskan sedikit apa maksudnya. Nggak tahu, Bu. Nah, jadi perhatikan lagi ya untuk anak Ibu. Tidak ada yang Oke. yang bermain HP. Karena nanti kita akan praktek. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan praktek. Selanjutnya kita masuk ke menggunakan urutan atau sequence naratif, urutan deskriptif, dan urutan penjelasan dengan titik berat pada urutan deskriptif. Nah, artinya ini ketika membuat video, hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan dalam membuat narasi dan menjelaskan langkah-langkah tadi secara berurutan. Nah, selanjutnya ada urutan terjaga kontinuitasnya. Nah, inilah yang merupakan urutan terjaga kontinuitasnya. Ini harus berurutan seperti tadi kita membahas tentang corona dan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Jadi kita harus mengurutkan kontinuitasnya, di mana cara cuci tangan yang baik dan benar itu yang pertama kita buka keran, pokoknya kita urutkan, harus kita jaga urutannya. Sampai di sini anak-anak Ibu paham? Sepertinya paham ya, kita lanjut. Nah, jadi narasi hanya mengantar dan menjelaskan hal-hal tertentu. Nah, jadi tidak usah kita menjelaskan hal-hal di luar dari ide yang telah kita punya, sehingga kalau kita di luar ide tersebut, jadi sehingga orang akan bosan melihat video kita. Selanjutnya kita masuk ke dapat menggunakan kesaksian orang terkenal atau ilmuwan atau praktisi. Nah, di sini penjelasan tentang kesaksian orang terkenal, seperti contoh yang anak-anak Ibu pasti pernah melihat endorse, bagaimana orang mengendorse suatu produk. Jadi gunanya untuk agar orang yang menonton atau penonton itu yakin dengan produk atau video kita tersebut. Mungkin semacam motivasi gitu ya. Nah, semacam motivasi yang mendapat pembenaran. Nah, itulah kesaksian orang terkenal atau ilmuwan atau praktisi. Nah, selanjutnya pada tahap simpulan, ditutup dengan narasi yang kuat, berpengaruh, menggunakan gambar yang jelas, background yang sesuai. Nah, ini semacam closing nanti pada video kita. Nanti kalau kita praktek mungkin harus ada closingnya. Jadi ini merupakan tahap simpulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses presentasi video. Sebelumnya Ibu mau tanya untuk faktor keberhasilan, apakah anak Ibu sudah memahami semuanya? Sepertinya sudah paham ya. Selanjutnya kita masuk ke proses presentasi video. Yang pertama, proses dalam pembuatan presentasi video dimulai dari pencarian ide, pembuatan sinopsis, pembuatan naskah, syuting, dan penyuntingan gambar. Jadi,
pada pencarian ide ini sangat susah karena ide ini sangat mahal. Ide ini sangat mahal dan sehingga anak-anak ibu harus menemukan ide apa yang harus diangkat sebagai video. Ini berhubungan nanti dengan tugas kita. Nah, selanjutnya pembuatan sinopsis. Pembuatan sinopsis ini seperti rangkuman. Rangkuman yaitu ide yang disampaikan di dalam video tersebut. Selanjutnya ada penyuntingan gambar. Nah, untuk penyuntingan gambar, nanti anak ibu bisa menggunakan aplikasi KineMaster atau InShoot atau Filmora juga bisa. Nanti mana yang suka, untuk mana yang lebih mudah, tapi ibu lebih suka kepada KineMaster. Nah, jadi selanjutnya pengambilan gambar yang dilakukan dengan kamera video atau screen recording. Nah, dengan kamera video, dengan handphone saja kita sudah bisa melakukan pengambilan gambar. Nah, untuk screen recording, seperti sekarang anak ibu pasti melihat di layarnya ada recording. Nah, jadi ibu sekarang lagi melakukan rekaman layar. Nah, selanjutnya, setelah mendapatkan hasil rekaman, maka gambar akan diedit, disatukan, ditambah dengan teks, audio, dan animasi. Nah, proses penyuntingan akan menggunakan Windows Movie Maker atau KineMaster. Nah, untuk materi kita hari ini, apakah anak-anak ibu sudah paham? Paham, Bu. Paham kan? Ya. Coba Ihdal Asmi. Coba Ihdal sebutkan salah satu proses presentasi video itu bagaimana? Prosesnya itu dalam pembuatan presentasi video itu dimulai dari pencarian ide, pembuatan sinopsis, pembuatan naskah, pengambilan gambar atau syuting, dan penyunting gambar, Bu. Nah, ya betul. Betul ya. Ya, Bu. Nah, coba anak ibu Nadiatul Jannah, ada Nadiatul Jannah? Ya, Bu. Nah, di dalam video kita harus ada keberhasilan dalam presentasi video. Nah, Ya, Bu. coba sebutkan salah satu keberhasilan presentasi video ini. Apa faktor yang menjadi keberhasilan presentasi video? Faktor keberhasilan presentasi video itu yang pertama, tidak terpaku pada teknik pengambilan gambar yang rumit. Yang kedua, teknik pengambilan gambar harus menjamin efektivitas komunikasi. Dan faktor yang ketiga yaitu pencetus ide harus terlibat dalam proses, dalam berlaku sebagai sutradara ataupun pemain bahkan editor. Faktor yang keempat, alur presentasi logis dimulai dari masalah. Dan faktor yang kelima yaitu menggunakan urutan naratif, urutan deskriptif, dan urutan penjelasan dengan titik berat pada urutan deskriptif. Selanjutnya urutan terjaga kontinuitasnya. Dan yang terakhir yaitu narasi hanya mengantar dan menjelaskan hal-hal tertentu. Ya, bagus ya. Ya, Bu. Jadi Ibu rasa anak ibu sudah paham dengan materi pembelajaran kita hari ini tentang presentasi video. Nah, jadi Ibu sekarang ada tugas untuk anak ibu yang harus anak ibu kerjakan. Di mana tugasnya adalah membuat proyek berupa video dengan tema COVID-19 atau bisa juga membuat vlog. Bisa membuat vlog temanya tentang COVID-19. Jadi anak-anak ibu harus mencari ide
ide apa yang ingin diangkat menjadi video. Jadi harus mencari ide, dan Ibu akan mencontohkan bentuk video yang sederhana dari Ibu untuk menjadikan sebagai referensi bagi anak Ibu. Nah, kira-kira seperti ini video yang akan anak Ibu buat, tapi anak Ibu harus lebih bagus daripada yang ini ya. Nah, Ibu harus memperhatikan bagaimana opening dan closing-nya. Coba Anda perhatikan semua ya, bagaimana untuk opening dan closing pada video yang nantinya yang akan anak-anak Ibu bikin. Jadi anak-anak Ibu harus mencari ide semenarik mungkin dan seindah mungkin untuk dijadikan video nantinya dengan tema COVID-19. Pakai apa bikinnya tuh, Bu? Apa? Pakai apa bikinnya, Bu? Di sini Ibu menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi anak-anak Ibu bisa menggunakan aplikasi KineMaster untuk membuat video seperti ini. Tapi Ibu minta lebih bagus dari apa yang Ibu tampilkan, karena ini merupakan contoh untuk sebagai referensi bagi anak-anak Ibu. Bisa juga menggunakan InShot atau Filmora, itu juga bagus. Tergantung pemahaman anak-anak Ibu sendiri nanti ya, mana yang bagusnya. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita sekian untuk hari ini. Berapa menit, Bu, videonya, Bu? Untuk videonya 2 menit itu maksimal 2 menit dan minimal 60 detik atau 1 menit ya untuk video. Tapi kalau seandainya anak Ibu membuat vlog, itu harus minimal 5 menit. Kalau membuat vlog, minimal 5 menit untuk membuat video. Untuk hari ini, anak Ibu harus mencari ide, untuk mengumpulkan ide untuk apa yang ingin dijadikan video. Nah, untuk pengumpulan tugas ini, sekarang hari tanggal 4. Jadi tugas ini dikumpul tanggal 7 ya. Dikirim di grup WA seperti biasa. Oh ya, kemarin Miftahul Fikri kenapa nggak ngumpulin tugas? Ada kok, Bu. Nggak ada masuk. Ya, kemarin tuh, Bu. Yang tugas kemarin yang tentang kelas maya, nggak ada nama Miftahul Fikri. Ada, Bu. Udah Ibu Mungkin cek. Ibu nggak cek, mungkin. Nah, coba Miftahul Fikri cek lagi ya nanti. Ya, Bu. Atau dikirim lagi, Bu? Kirim aja lagi, soalnya nggak ada Ibu lihat di grup WA. Yang ada cuma teman-teman yang lain. Cuma Fikri aja yang nggak ada. Ya, Bu. Mungkin kehimpit sama yang lain, Bu. Mungkin ya. Nanti diingatkan Ibu ya. Ya, Bu. Nah, jadi untuk pembelajaran materi kita hari ini sekian. Dan untuk materi kita minggu besok, kita akan Ibu akan menjelaskan, kita akan membahas tentang presentasi video untuk branding dan marketing. Jadi, anak-anak Ibu harus mencari tentang presentasi, membaca-baca di internet tentang presentasi branding dan marketing. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari anak Ibu? Sepertinya sudah paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Terlebih terkurang Ibu mohon maaf. Dan kita tutup dengan membacakan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.